Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bunda, terima kasih udah diundang di Tazkiyah sama ayahanda Pak Muklis Yusuf. Teman-teman Mas Moderator, kok nggak ada nih? Mission impossible sekali, tadi ada di sini tiba-tiba tidak ada. Mas Adi, dan yang paling saya cintai, saya banggakan peserta daripada Dinar. Coba saya tes yel-yelnya ya. Dinar 2015. Hebat juga, bisa jadi motivator saya. Saya bukan motivator, yang jelas bukan ustadz juga. Walaupun kadang-kadang suka pakai pakaian kayak ustadz karena cita-cita sebagai kayak ayahanda belum kesampaian. Tapi kebetulan sekarang sudah mulai banyak waktu untuk bisa sharing. Jadi nanti next time, anytime dipanggil sama Pak Ustadz ke sini, saya lebih banyak waktu untuk cerita bagaimana memulai usaha dan melakukan percepatan pertumbuhan daripada perusahaan kami dari usaha kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Nah, ini ada sharing sedikit bagaimana perekonomian Indonesia dan apa peran pengusaha atau entrepreneur yang kita hadapi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi pengusaha, tapi tahun 97-98 dikala krisis menerpa Indonesia, tiba-tiba saya harus pindah kuadran dari seorang karyawan, akhirnya memulai usaha. Nah, jadi sama seperti kakak saya di sini, kami dididik dengan disiplin oleh ayah dan ibu. Pokoknya harus sekolah, selesai sekolah, kita adalah bagian dari 99% tadi Pak Ustadz. Jadi kita yang cepat-cepat nyiapin resume, CV, langsung mendaftar di berbagai perusahaan. Kalau bisa cari perusahaan yang kasih beasiswa. Dan waktu itu alhamdulillah saya setelah bekerja selama 2 tahun dapat beasiswa, melanjutkan ke S2, kembali lagi berkarir, bermimpi ingin menjadi pimpinan daripada perusahaan tersebut. Sampai umur 27 karir saya cukup melesat. Waktu itu salah satu vice president termuda di perusahaan investasi, jaringannya cukup. Tapi yang betul-betul membanggakan adalah bisa mandiri, dan pada tahun 97 itu naik pangkat saya Pak Ustadz. Jadi CFO, Chief Financial Officers. Waktu itu adalah salah satu Chief Financial Officers termuda di Asia Tenggara di tahun 97. Tapi apa yang terjadi, pertengahan sampai akhir 97 terjadi apa yang kita sebut sebagai krisis moneter, krisis ekonomi Asia. Saya ingat banget pagi-pagi, saya kalau masuk kantor tuh paling pagi dulu sebagai profesional, sudah ada belum familiar waktu itu email ya. Email itu baru di akhir tahun 90 di perusahaan kami, kalau nggak salah di industri finansial itu baru pertengahan 90, tapi saya dapati secari kertas di atas meja saya. Apa secari kertas tersebut? Ternyata itu adalah surat bahwa menyatakan saya di PHK. Jadi untung tidak bisa diraih dan juga malah malapetaka yang menghampiri kita. Jadi tinggal selangkah lagi menjadi pimpinan perusahaan, tapi apa yang didapat? Karena krisis, perusahaan menyatakan ingin menutup usahanya. Akhirnya saya waktu itu baru menikah Bunda sama Mbak Nur dan baru punya baby. Akhirnya memutuskan, ya sudah kalau begitu caranya, kita tidak pernah disiapkan sebagai entrepreneur. Ayah saya adalah seorang profesional, ibu saya seorang guru. Tidak pernah memiliki niatan untuk menjadi entrepreneur, akhirnya nggak siap. Apa yang terjadi waktu itu ya seperti
geledek di siang bolong. Tidak tahu mau berbuat apa sama sekali. Nggak pernah mendatangi satu sesi pun sharing entrepreneur seperti adik-adik di sini. Makanya sekarang saya dedikasikan waktu yang lebih untuk menyiapkan para adik-adik khususnya dari kaum muda untuk siap paling enggak walaupun belum berniat menjadi entrepreneur, tapi kalau opportunity itu datang itu harus menjadi pesakan kita untuk masuk menjadi entrepreneur. Nah, saya mengalami periode yang sulit 3 bulan masih berusaha mencari pekerjaan, tapi dari lamaran yang dikirim, kalau 10 lamaran dikirim, yang nolak bisa 20 perusahaan. Karena ekonomi Indonesia waktu itu sangat-sangat tidak baik. Jadi perusahaan yang belum dilamar juga udah nolak. Nah akhirnya bersama-sama kawan SMA saya, selamat datang Bapak, saya akhirnya secara terpaksa, secara kecelakaan, akhirnya memulai usaha. Mas Rosan Perkasa yang kebetulan juga kawan SMA saya, Mas Muklis Yusuf, Ayahanda juga kenal. Kita memulai suatu usaha dari, ya kalau bisa dibilang bukan dengan modal yang sangat besar ya, tapi modal yang sangat pas-pasan. Kebetulan kita juga bukan dari keluarga pengusaha. Jadi karena modal nggak ada, yang paling mudah menjalankan usaha itu Ayahanda adalah menjual ide kita, menjual expertise kita, kepintaran kita dan lain-lain. Jadi bisnis yang kita pilih waktu itu adalah bisnis konsultan. Dan kalau dilihat panggung ini mungkin berapa ya luasnya ya. Ini kurang lebih setengahnya lah kantor kita. Setengah daripada panggung ini, karpetnya warnanya lebih muda dari merah seperti ini, pink bunda warnanya, seperti hijabnya para santriwati di sini, pink warnanya. Terus banyak kacanya, ada kaca, pilar-pilar itu di bilangan Kuningan, tapi bukan Kuningan bagian jalan Kuningannya, lebih dekat ke Tebet, tapi bilangnya kantornya di mana? Di Kuningan. Padahal sih dekat Tebet. Kaca-kaca, saya bilang ke partner saya, ini gimana sih kantor kok seperti ini gitu loh. Kan kita kantor konsultan keuangan. Iya, ini yang kita bisa afford sekarang, ini yang kita mampu, ini juga bekas salon dulunya. Tapi ya sudahlah, kita memulai usaha, nggak banyak, tentunya nggak boleh banyak mengeluh. Alhamdulillah kita bangun perusahaan tersebut, terus juga saya mendirikan satu perusahaan lain. Kita mulai dari 3 karyawan, setelah hampir 20 tahun menjadi entrepreneur, dengan doa dari orang tua, juga dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perusahaan tersebut sekarang sudah mempekerjakan sekitar 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah ini saya ingin share sedikit peluang-peluangnya. Jadi kalau bisa, ini pakai yang kanan. Oke, siap. Asisten sorot atau disebut asrot. Nah, ini dia. Jadi tempatkan kita kepada posisi Indonesia hari ini. Ini Car Free Day di Jakarta, Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin sekitar 7 tahun yang lalu. Kalau dilihat udah banyak orang. Tapi hari ini sudah hampir tidak bisa jalan kita di Car Free Day saking penuhnya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah Indonesia itu sangat-sangat fenomenal. Kalau di sini kita lihat adalah 7 juta penduduk Indonesia yang dalam masih keadaan middle income class-nya ini lahir setiap tahun. Jadi ada lebih daripada 2 negara Singapura lahir tiap tahun melahirkan kelas menengah yang mulai berpikir terhadap konsumsi, mulai berpikir terhadap pendidikan, mulai berpikir terhadap bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, bagaimana berpikir beli baju nggak cuma 1 kali setahun, tapi 5 kali atau 6 kali setahun, bagaimana mereka melihat bahwa
ke depan juga rekreasi dan olahraga sangat penting. Nah, ini adalah Indonesia saat ini. Peluang yang sangat besar bagi setiap pengusaha. Ini mungkin masa keemasan daripada Indonesia, di mana kelas menengahnya tumbuh karena memang perekonomian Indonesia tumbuh. Jadi kalau kita melihat peluang ini adalah suatu karunia. Dan kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, sangat-sangat disayangkan. Saya mendapat karunia tersebut di tahun 97. Orang bilang bahwa di PHK itu adalah musibah atau malapetaka. Tapi saya melihat bahwa Allah menghijrahkan saya. Karena kalau tidak ada Asia krisis tahun 97 itu mungkin saya masih karyawan sampai sekarang. Nah, saya ingin adik-adik di sini, bapak-bapak ibu yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat ini sebagai peluang. Jadi tanpa harus dipaksa atau kecelakaan di PHK atau apa yang lain-lain, mulai melihat peluang kelas menengah yang bertumbuh. Berikutnya, perekonomian Indonesia sekarang 90% tumbuh outside the box, yaitu di luar Jawa, di kepulauan. Jadi Indonesia bagian timur, Sumatera, Kalimantan itu yang dimana pertumbuhan Indonesia sekarang bertumbuh dengan pesat. Berarti apa yang ada di Jawa, terutama di Jabodetabek, Sentul sekarang, 5 tahun lagi pasti akan menjadi fenomena yang ada di daerah. Jadi kalau kita lihat, peluangnya itu baru sebagian kecil yang kita lihat. Peluangnya masih besar. Apalagi pertumbuhan dengan desentralisasi menimbulkan begitu banyak pemimpin-pemimpin daerah yang baik-baik. Saya bisa lihat mungkin yang dekat-dekat sini mulai dari Wali Kota Bogor, Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil. Kemarin saya dari Banyuwangi, dari Bupati Banyuwangi, Pak Anas, Wali Kota Makassar. Itu semua sekarang membuka lahan usahanya untuk bisnis. Bahwa ke depan sinergi antara dunia usaha dan sinergi antara pemerintah sudah tercapai. Berarti apa? Peluang usahanya juga besar. Nah, ini jangan disia-siakan. Apalagi kalau dilihat tadi presentasi daripada ayahanda yang menyatakan bahwa bisnis baginda Rasul itu adalah lama, jauh, dan besar. Jadi kita jangan hanya berbisnis di lingkungan yang kalau kita menganggap cepat puas tadi, di dalam geografi yang kecil. Berikutnya ini adalah Indonesia di tahun 2030. Jadi kita pejamkan mata, bayangkan 15 tahun ke depan. Indonesia akan bertumbuh menjadi negeri dengan perekonomian nomor 7 besar dunia. Jadi kita akan masuk bukan hanya di G20, tapi juga di G8. 8 ekonomi terbesar di dunia. Apa implikasinya? Peluangnya sangat besar sebagai market atau pasar. Kita bisa melihat bahwa 60 juta tenaga kerja terdidik akan lahir. Berarti produktivitas kita akan meningkat. Kita akan melihat lebih dari 45 juta consuming class akan lahir. Jadi total kelas menengah kita adalah 120 juta. Ini adalah pasar terbesar di Asia setelah Cina dan India. Kita juga akan melihat bahwa lebih banyak orang akan tinggal di perkotaan. 70% daripada populasi Indonesia akan masuk ke perkotaan. Jadi kita bisa melihat demand-nya apa saja. Kita bisa membayangkan tren tersebut 15 tahun ke depan. Kita juga bisa melihat bahwa PDB yang dihasilkan oleh perkotaan itu sudah mencapai 90% di tahun 2030. Dan jumlah peluang usaha itu udah 1,8 triliun dolar. Ini yang kita lihat. Nah, pertanyaannya, apakah kita ingin menjadi player atau spectator? Apakah kita ingin menjadi pemain atau penonton? Nah, kalau kita ingin menjadi pemain, ya kita harus mulai dari hari ini menyiapkan diri menjadi entrepreneur. Karena kalau tidak, peluang-peluang tersebut bukan kita yang mengerjakan. Tapi yang mengerjakan itu adalah
entrepreneur-entrepreneur dari Thailand. Saya kemarin ke Myanmar waktu SEA Games, di mana saya datang di Myanmar, ada beberapa guide-nya yang sudah bisa bahasa Indonesia. Saya tanya kenapa, kok bisa bahasa Indonesia? Oh, kami menyiapkan karena nanti 2016 sudah ada masyarakat ekonomi ASEAN dan Indonesia adalah pasar terbesar. Nah, kalian bisa nggak bahasa Myanmar? Saya yakin kita nggak ada yang bisa bahasa Thailand di sini. Tapi orang Thailand sudah banyak yang belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bukan hanya produk, tapi juga movement of people, free movement of labor. Kemarin tertangkap ada sekitar puluhan orang Cina yang sudah ada di Tanah Abang dikumpulin. Itu adalah fenomena-fenomena bahwa akan ada masyarakat ekonomi ASEAN ke depan. Jadi kita harus menyiapkan diri. Sebagai pemain, kita nggak boleh lagi nyantai-nyantai, kita tidak boleh lagi hanya puas diri dengan perekonomian Indonesia seperti ini, tapi kita harus menyiapkan diri menjadi pemain. Kalau enggak, kita akan nanti di 2030 marah-marah sama pemerintah. Kenapa peluang usahanya semuanya dikasih kepada asing? Kenapa peluang usaha di sektor retail, perbankan semua diambil asing? Karena kita nggak menyiapkan diri. Mestinya kita menyalahkan diri sendiri. Saya ingat, saya tanya sama om saya waktu itu. Pak Profesor John Katili. Dia waktu itu adalah Dirjen Pertambangan. Om saya, adik dari kakaknya ayah saya. Saya tanya, Om, kok seluruh tambang-tambang yang besar, tambang emas, tambang batu bara, tambang mineral yang lainnya, kok dikasih ke asing ya? Nah, saya tanya seperti itu sama dia. Jawaban dia itu yang betul-betul membelalakan mata saya. Dia bilang, Sandi, di tahun 1960 dan 1970, kami mencoba mendorong pengusaha Indonesia masuk ke sektor tambang. Yang ada, begitu pengusaha Indonesia dikasih kesempatan masuk di sektor tambang, apa yang dilakukan? Ya jadi McLaren, makelar. Begitu dapat peluangnya, dikasihkan ke asing. Dan kalau ada pengusaha yang mengerjakan, hanya sebagai kurang lebih sebagai agen atau sebagai broker. Dia bilang ya jangan disalahkan pemerintahnya karena begitu dikasih kepada pengusaha Indonesia yang tadi yang disebutkan Ayahanda bahwa cepat puas, complacent. Itu yang ada di menghinggapi kita terutama di dunia usaha. Nah kita juga sekarang melihat kalau kita nggak menyiapkan diri nanti 2030 bukan hanya industri perbankan. Tapi industri retail, jual jilbab juga bukan orang Indonesia lagi. Mungkin orang Laos atau orang Kambodia. Jual kuliner, mungkin kuliner khas Sunda itu bukan lagi kita yang jual. Tapi yang jual itu adalah ya tentunya pengusaha-pengusaha lain yang lebih keras kerjanya daripada kita. Bayangkan saja, negeri dengan panjang garis pantai nomor 4 terpanjang di dunia, 81.000 km persegi, per hari ini mengimpor garam. Mengimpor garam. Saya sama Ayahanda minggu lalu pinjam sama Bunda kita ke Komodo Island. Di situ lautnya sangat luas. Tapi per hari ini PDB kita yang disumbang dari sektor kemaritiman hanya 2%. Beberapa industri pengolahan ikan mengimpor ikan. Dari mana? Dari Thailand sama Vietnam. Mungkin ikannya diambil dari Indonesia terus diekspor balik ke Indonesia. Nah ini yang paradoks-paradoks seperti ini karena kita nggak punya pengusaha. Kita nggak punya wirausahanya. Nah tugasnya insya Allah ini sekitar mungkin 300-400 adik-adik yang di sini keluar dari ruangan ini berpikir memulai suatu usaha untuk menangkap begitu banyak peluang yang ada. Kita harus bisa berdiri sendiri. Kita harus mampu menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Kita harus menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian dari permasalahan. Dan itu saya percaya, Dinar 2015 bisa menyelesaikan masalahnya. Nah ini sedikit share langkah untuk maju.
Saya spend 3 hari sama ayahanda tapi banyak yang missing karena ngomongin yang gak penting-penting seperti politik dan lain-lain. Tapi saya rasa ini saya sedikit share bagaimana kita bisa maju melalui Saratoga. Saya juga mulai dulunya bisnis konsultan. Tapi saya melihat bahwa kemampuan talenta atau human capital itu sangat penting. Yang saya selalu lakukan adalah selalu baca. A good leader is a good reader. Jadi baca buku itu penting untuk meningkatkan human capital dan productivity kita. Jadi dulu waktu awal-awal usaha kalau saya bikin proposal itu mungkin bisa makan waktu 2 minggu. Sekarang hanya dengan pointers dan dengan kemampuan kita meningkatkan human capital dengan rekrutmen orang yang bagus, productivity meningkat dan akhirnya proposal yang sama dengan kekuatan menjual ide yang sama bisa dihasilkan dalam waktu lebih cepat. Bisa 3 hari, bisa 2 hari karena kita punya data-data daripada industri. Kita juga bisa melihat bahwa pasar ke depan ini berkembang. Kita mau bicara apapun pasarnya, kita harus kenali. Tadi cerita tentang baginda Rasul yang ke Syam, juga ke Babylon dan lain-lain. Kami kalau lagi roadshow, kami nggak di Indonesia. Kita memulai roadshow itu selalu mencari pendanaan, kita mulainya di Singapura. Kita mulai di Singapura 1 hari. Ketemu semua investor daripada Singapura, malamnya terbang ke Hong Kong, tidur di pesawat, di Hong Kong pagi kita temuin sekitar 13-15 investor, begitu kelar langsung kita terbang lagi ke London. Kenapa? Karena kita harus mengejar timing itu tadi. Nah dulu kita bagian Rasul pakai onta, sekarang sudah dengan pesawat, kita sudah bisa melakukan penutupan pendanaan tersebut kalau nggak di London, di New York. Nah ini adalah pengenalan pasar kita, roadshow. Jadi kalau ada peluang usaha, kita mencari dananya, kalau kita lihat Indonesia mengontrol, tapi dananya bisa dari mana saja. Nah ini yang ya teman-teman seperti Pak Sugi sudah sering mengalami, yaitu roadshow dan lain-lain. Dan kita lihat, kenali pasar-pasar baru. Dulu waktu saya mengelola batu bara, nggak ada yang percaya bahwa pasar Cina dan pasar India akan menjadi menarik buat industri batu bara. Saya dicemoohkan. Tapi saya bilang, negara yang akan berkembang ke depan itu adalah Cina dan India. Banyak teman-teman di marketing bilang, enggak, udah fokus aja di Korea, Jepang dan Taiwan. 3 negara yang akan menjadi pasar Indonesia. Saya bilang, enggak, Cina dan India. Akhirnya dengan susah payah kita buka pasar Cina dan pasar India. Per hari ini Cina dan India menguasai 30% sekarang pangsa pasar daripada ekspor Indonesia. Nah ini adalah bentuk bagaimana kita mengenali pasar baru. Jangan complacent, jangan mudah kalau kita mungkin melihat di sini yang ekspor bisa melihat pasar-pasar yang lain, yang juga usahanya hanya domestik juga bisa melihat peluang-peluang yang lain. Ini perlu. Berikutnya untuk langkah untuk maju adalah kita harus ngelihat peluang usahanya ada di mana saja. Saya rasa masalah food, khususnya bidang agriculture ini akan besar. Selama manusia Indonesia dan manusia dunia itu akan makan, 7 billion atau 7 miliar rakyat di seluruh dunia itu akan masih perlu makan. Jadi bisnis agriculture atau bisnis makanan berbasis agrobisnis itu akan tumbuh berkembang. Dan pemainnya di Indonesia sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Saya saja baru belajar di agrobisnis ini. Saya lagi lihat kebun mangga sekarang. Orang bilang gila, ngapain cari kebun mangga? Saya bilang ke depan industri buah-buahan dan hortikultura ini akan tumbuh berkembang. Kita bisa melihat kok pada saat ini nanas dan pisang kita impor. Karena kita kalau memakan pisang yang bagus dengan warna yang menarik dan packaging yang bagus itu semua impor. Baru dikembangkan 1 di Lampung, itu salah satu pengusaha yang cukup sukses, pengusaha Indonesia. Tapi masih banyak pasarnya. Jadi food dengan basis agriculture akan bagus. Dan saya rasa global selain food ini adalah energi. Energi terbarukan itu akan sangat-sangat baik. Jadi mini hydro, kita bicara geothermal, biomasa dan lain-lain. Bagaimana mengolah sampah menjadi energi. Ini menjadi bisnis yang sangat besar ke depan.
Dan yang ketiga, menurut saya yang sangat besar juga ke depan adalah bisnis-bisnis berbasis lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kita bagaimana menjaga lingkungan. Terapkan ilmu Islam agar kita environmental friendly. Ini akan jadi bisnis yang sangat besar. Konservasi air, bagaimana kita bisa menjaga konservasi hutan dan lain-lain. Ini akan sungai, akan menjadi bisnis yang sangat besar ke depan. Untuk adik-adik yang baru ingin memulai usaha untuk mencari peluang yang ada di mana. Terakhir, ini etos kerja. Saya ingin sharing sedikit bahwa ada kartu as. Kalau membangun usaha itu ada values-nya. Dan saya membangun values ini juga by accident, bukan by design. Karena tidak pernah saya mendesain pekerjaan menjadi entrepreneur. Pertama saya lihat kunci kesuksesan dari setiap entrepreneur itu sama, benang merahnya sama, yaitu kerja keras. Kerja keras itu adalah ciri-ciri dari setiap pengusaha. Mau itu Khairul Tanjung, mau itu yang dari non-muslim seperti James Riyadi, maupun dari pengusaha-pengusaha yang masih usaha kecil, ciri-cirinya adalah kerja keras. Jadi kartu as yang pertama itu adalah kerja keras. Never ever underestimate peluang yang diberikan kepada kita. Karena opportunity atau peluang itu hanya datang sekali. Dan kalau kita kerjanya setengah-setengah atau malas-malasan, opportunity itu akan pergi. Saya cerita sama ayahanda bagaimana saya mendapat klien pertama saya. Jadi saya diajarkan ibu disiplin. Klien pertama saya ini susah sekali. Selama 3 bulan saya kejar nggak pernah dapat. Akhirnya saya beranikan diri. Duduk di depan kantornya dia. Duduk di depan kantornya dia, nggak pakai janji. Karena nggak bisa dapat janji dari sekretarisnya. Nah, begitu dia keluar dari ruangannya, dia lihat saya bilang, Pak, saya ingin memberikan proposal kepada Bapak. Ada janji? Nggak ada janji. Saya bilang, wah saya nggak ada waktu, dia bilang gitu. Saya bilang, saya hanya perlu waktu 3 menit. 3 menit, saya bilang. Nah itu dia bilang, oh kalau 3 menit, ya jalan sama saya deh ke bawah. Pakai lift karena dia kebetulan mau pergi. Nah di sini kita harus juga menyiapkan diri. Makanya as yang kedua itu adalah kerja cerdas. As yang kedua kerja cerdas. Jadi kerja cerdas yang saya praktekkan waktu itu adalah communication skill. Jadi kalian ini adik-adik yang calon entrepreneur harus menyiapkan kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi itu dibagi 3, yaitu komunikasi lift atau namanya elevator pitch, itu 3 menit. Kita harus bisa mengemas apa yang kita lakukan dalam 3 menit. Itu namanya elevator pitch atau pitch dalam lift. Terus yang kedua adalah lobby pitch, 5 menit. Dimana kita di lobby hotel seperti ini, ruang pertemuan dan lain-lain, kita mau menyampaikan pitch kita atau proposal kita atau presentasi kita dalam 5 menit. Dan yang ketiga adalah pitch yang disebut sebagai presentation pitch. Itu 30 menit. Itu kita bisa lebih detail. Nah, saya jalan nih sama klien saya masuk ke dalam lift, tapi karena saya udah ada kartu as yang kedua kerja cerdas, saya siapkan pitch yang 3 menit. Jadi kalau dalam situasi seperti itu kita berbasa-basi, gimana Pak? Gimana Pak keluarganya? Oke, sehat Pak. Tadi malam kemana Pak? Itu hilang 3 menit. Jadi saya berpikir waktu itu apa yang akan menjadi daya tarik daripada presentasi saya dalam waktu 3 menit tersebut. Nah semua pebisnis, ya kita juga senang sesuatu yang gratis. Jadi waktu itu saya bilang, Pak proposal ini Bapak dapat free. Wah, dia kaget. Apa maksudnya? Saya hanya akan dibayar restrukturisasi keuangan Bapak kalau saya berhasil. Kalau tidak perlu bayar. Wah, kamu bisa rugi dong karena ini mungkin 3 bulan loh kerjanya. Karena itu restrukturisasi daripada perusahaan dia yang bergerak di bidang properti. Itu waktu itu ada hutang di bank. Saya tawarkan restrukturisasi daripada hutangnya waktu itu sekitar 60 miliar.
ke 10 bank sindikasi. Saya bilang saya akan restruktur, tapi Bapak nggak perlu bayar kalau saya tidak berhasil. Wah, kalau gitu saya tertarik. Salaman saya di lift itu. Dapatlah. Itu saya kerjakan lebih cepat dari target 3 bulan, 1,5 bulan sudah selesai. Saya kirimkan invoice ke dia, saya masih ingat invoice tersebut. Sampai hari ini saya keep, Pak Ustadz. Itu saya laminate, karena kalau saya lagi down, lagi sedih, itu saya suka lihat terus bisa membangkitkan semangat lagi. Jumlahnya itu 10 juta rupiah. Jadi itu adalah income pertama saya sebagai konsultan, 10 juta rupiah. Nah itu adalah buah dari kerja keras dan kerja cerdas. Bisa tanya sama orangnya juga sangat sekarang public figure, karena bisnisnya dia setelah itu juga bagus. Orang tersebut adalah Pak Dahlan Iskan dari Jawa Post Group. Dia yang memberi kesempatan pertama saya. Nah setelah itu as yang ketiga, ini juga ditanya oleh Ustadz bagaimana pengembangan dari setelah menjadi konsultan itu untuk meningkatkan diri. Kita kalau sebagai konsultan itu banyak problemnya. Karena problemnya itu mulai dari memberikan ide sampai jalan proyeknya dan lain-lain. Nah as yang ketiga yang sangat penting adalah bekerja secara tuntas. Ini as yang ketiga. As yang ketiga ini repot sekali di Indonesia karena banyak orang tadi cepat puas. Sebagai konsultan waktu itu kita begitu dapat income, yang paling pertama terpikir pasti sebagai pengusaha adalah beli mobil baru. Beli mobil baru atau pindah kantor yang lebih representatif dan lain-lain. Tapi tidak bekerja secara tuntas untuk menjelaskan sampai menyelesaikan apa yang dilakukan. Sebagai pelari maraton, kebetulan saya juga penggemar lari maraton. Kalau kita nggak tuntas sampai garis finish, pekerjaan kita nggak selesai. Jadi jangan cepat berpuas diri. Tuntaskan semua karunia atau peluang yang diberikan. Jadi banyak sekali klien-klien setelah membayar itu ternyata masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Dan kalau kita nggak ada di situ dan cepat berpuas diri, nggak datang itu ke kita. Akhirnya saya tuntaskan. Jadi mulai dari restrukturisasi sampai pencarian dana dan lain-lain, akhirnya itu tuntas semua. Ini yang banyak dihinggapi problem-problem pengusaha yang dari menengah mau naik ke yang besar. Mereka rata-rata nggak tuntas, cepat puas. Pemerintah juga gitu saya lihat, paling jago di perencanaan. Tapi begitu membangun sebuah infrastruktur, akhirnya setengah-setengah, nggak tuntas, kerjanya asal-asalan. Kerja tuntas itu juga yang disebut tadi oleh Ayahanda sebagai quality work. Baginda Rasul senang sekali kan quality. Kalau kita tuntas, itu juga quality work. Akhirnya tersebarlah, oh kalau restrukturisasi itu sama rekapital. Karena mereka kerjanya bagus dan benar-benar memberikan value atau memberikan tambahan nilai. Jadi itu as yang ketiga. Dan as yang terakhir ini yang paling sulit, saya belajarnya itu mungkin 3 tahun setelah menjadi pengusaha itu kerja secara ikhlas. Ini yang paling sulit. Saya belajar akhirnya bahwa yang kita kontrol itu hanya ikhtiar kita. Yang kita punya kontrol 100% itu adalah bagaimana kita melakukan ikhtiar kita. Apakah kita sudah bekerja secara baik, tekad kuat, keras, cerdas, tuntas, tapi hasilnya itu murni di luar kekuasaan kita. Nah di situ kebesaran hati untuk menerima apapun hasilnya dengan keikhlasan. Dengan konsep bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi kerja ikhlas itu adalah tahapan yang tertinggi. Nah di sini saya ingin memberikan pengalaman karena Pak Ustadz juga pernah nanya kepada saya, Ayahanda, bagaimana naik kelas dari konsultan menjadi investor. Nah ini adalah kisah yang saya ingin cerita mengenai bekerja secara ikhlas. Pada satu saat kami mendapat klien. Klien ini juga sangat terkenal, kalau bisa disebut sebagai konglomerat. Kami beruntung mendapatkan restrukturisasi perusahaan yang cukup besar.
Dan di dalam restrukturisasi itu ada banyak anak perusahaan. Nah, setelah selesai restrukturisasi tersebut, kami tagih, kirim invoice. Ini kan konsultan, kirim invoice. Diemin dulu seminggu. Tapi begitu 2 minggu nggak dibayar, mulai deg-degan. Iya, karena kita kan waktu itu masih perusahaan berkembang untuk bayar gaji. Ya ini Mas Mukhlis tahulah, gaji karyawan, bayar kantor dan lain-lain kan relanya dari invoice. Begitu udah sebulan nggak dibayar, akhirnya saya datangi. Saya tanya, Pak, ini invoice kami belum cair. Bagaimana? Oh, datang lagi deh, sebulan lagi. Kami kebetulan ada kesulitan cash flow. Ya. Padahal saya tahu banget itu bukan kesulitan cash flow, dia belum rela aja bayar. Akhirnya udah saya balik, udah mulai khawatir nih. Bulan berikutnya saya datengin lagi, saya bilang sama partner saya Rosan waktu itu, ini harus dapat nih kita, kalau enggak kita kacau nih, bayar karyawan, bayar ini nggak ada income. Kita datang setelah sebulan, bukannya dibayar, malah ditawar. Yang tadi seperti yang Pak Ustadz bilang, udah jatuh temponya lebih dari sebulan, bukan bayarnya lebih, tapi bayarnya kurang. Nawarnya nggak tanggung-tanggung, 50%. Wah, saya garu-garu kepala. Saya telepon partner saya, gimana nih? Ya terserah lu lah, kita benar-benar perlu duit. Ya udah, saya datang, ya udah saya terimalah 50%. Dengan segala perasaan dongkol dan lain-lain. Ya, terimalah 50%. Nggak tahu-taunya, dia bilang ya oke, 50%. Dan ini true story nih, real. Jadi ini bisa di quote di mana-mana. 50%-nya itu dia bilang oke, kita bayar sebagian dari ATK bekas, stationery bekas. Dari beberapa perusahaannya dia itu, mungkin ada beberapa stationery, dia nilai itu. Kedua, dia bayar dengan mobil bekas karena itu perusahaan finance. Jadi ada beberapa mobil yang direpossess, yaitu mobil bekas. Dan terakhir, bagian terakhir kita mau bayarnya pakai, bukan tunai, pakai saham. Waduh, ini saya bilang bukan hanya ditawar, tapi zolim sekali nih. Bayarnya pakai barang-barang bekas semua dan pakai saham yang waktu itu nggak ada nilainya. Saya geleng-geleng kepala. Tapi waktu itu akhirnya saya putusin sendiri karena partner saya udah bilang, ya udah lu putusin sendiri. Saya terima. Saya terima tentunya tidak dengan ikhlas. Tapi dengan rasa dongkol dan lain-lain saya bilang ya udahlah Pak. Saya berpikir saya nggak akan pernah kerja lagi untuk kamu. Saya nggak mau lagi seperti ini nih. Akhirnya saya balik. Stationery-nya kita pakai buat draft dan lain-lain. Mobil bekasnya dijual untuk bayar gaji karyawan dan bayar bayar sewa kantor. Sahamnya saya taruh di laci. Sahamnya saya taruh di laci. Jadi dari 100, kira-kira 100% daripada nilai tagihan tersebut hanya dibayar 50% dan sisanya dalam bentuk saham yang nggak bisa diapa-apain karena harga sahamnya terpuruk sekali. Jadi kita udah lupa 2 bulan, 3 bulan, ya udahlah ikhlaskan saja gitu. Saya juga udah lupa, akhirnya kita mulai usaha lain. Tiba-tiba partner saya bilang, saham yang itu lu masih pegang? Ada tuh di laci. Coba deh lu lihat screen. Saya lihat screen, Pak Ustadz. Naik. Dari 50% ke 60% daripada nilai yang kita diutangkan waktu itu. Wah hebat juga nih. Gimana nih? Jual aja deh. Tunggu dulu deh. Mungkin besok naik lagi. Besoknya naik 80%. Wih. Hebat juga nih. Terus partner saya bilang, tuh hasil kerja lu tuh restrukturisasi, harga sahamnya naik. Iya ya bener juga ya hasil kerja kita ya. Ya udahlah kita tunggu. Minggu depannya naik 100-120%. Pada saat itu saya bilang jual semuanya. Jadi kita jual semuanya, kebayar bukan hanya bill kita, invoice kita yang pertama yang 100%, tapi dilebihin 20%. Wah hebat. Saya salaman sama partner saya gitu. Alhamdulillah lah kebayar semuanya. Lu sih coba lu ini kalau tadi kita berpikir juga gimana kalau kita gugat aja ya pakai pengacara ya, pakai Luhut Sitompul atau siapa gitu loh.
Mungkin nggak dapat saham seperti itu gitu, tapi kita karena ikhlas ya udah kita terima. Besoknya naik lagi 200%, tapi udah jual semua. Kecewa kita. Tapi terus kita duduk. Ya hebat juga nih ya naik terus perusahaan. Di situ mulai pembicaraan bahwa kita ganti bisnis model kita. Ke depan jangan hanya kasih konsultan untuk dibayar tunai. Tapi ke depan coba gimana caranya dengan expertise kita minta sebagian tunai tapi sebagian besarnya saham. Sehingga kita bisa melihat juga hasil daripada konsultasi kita. Nah disitulah awal cikal bakal pindah kuadran dari seorang konsultan menjadi private equity investor. Murni karena as yang keempat, yaitu kerja ikhlas. Ikhlas saja, Allah nggak akan nuker kok. Mulailah bisnis baru tersebut dengan kerja ikhlas, kita menjadi seorang private equity investor. Alhamdulillah kita kumpul-kumpul, setiap saham yang kita dapat kita lepas, jadikan modal. Mulai makin lama makin meningkat. Alhamdulillah 2013 kemarin grup kami IPO dan sekarang total daripada aset under management sudah melebihi 30 triliun. Itu adalah merupakan buah dari kerja ikhlas. Jadi saya ingin tutup sharing saya bahwa 4 as ini membawa kita menjadi kesuksesan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan saya percaya bahwa di antara mungkin 10 atau 15 atau mungkin 20 dari adik-adik di sini mungkin akan lebih sukses daripada saya. Karena saya nggak mendapat kesempatan ini. Saya nggak dapat kesempatan untuk sharing seperti ini. Dengan sharing seperti ini akan lahirlah Hairul Tanjung baru, akan lahirlah pebisnis-pebisnis seperti Sandi-Sandi Uno yang baru yang ke depan. Saya percaya juga pasti akan Taskia ini akan tambah sukses dan mudah-mudahan Dinar 2015 akan menjadi tonggak sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.